Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para Menteri Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar, Akademi Militer Magelang pada Kamis, 24 Oktober 2024. Para Menteri dan Wakil Menteri akan digembleng di sana. Menurut Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, nantinya para Menteri Kabinet akan diberikan seragam yang sama saat berada di Lembah Tidar. Kita ada seragam buat gerak badan, untuk belajar gerak badan biar hangat. Ada seragamnya, buat kekompakan, jadi seragam buat kekompakan itu juga penting, kata Hasan. Sementara menurut Budi Ari, Menteri Koperasi, juga membeberkan seragam yang akan dipakai untuk pembekalan di Magelang. Dia mengatakan ada baju loreng dan sepatu tentara. Semuanya ada seragamnya, ada putih, ada baju jaket loreng, dan celana loreng dan sepatu tentara. Meski begitu, dia tidak menjelaskan secara rinci apakah akan ada latihan militer. Saya nggak tahu, kalau untuk acaranya nanti tunggu. Para menteri berangkat bersama menggunakan pesawat dari TNI AU. Sedangkan Prabowo akan menggunakan pesawat kepresidenan. Penggemblengan berlangsung pada 25 hingga 27 Oktober 2024. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak semua Menteri Kabinet Merah Putih untuk mengikuti pembekalan di Lembah Tidar dalam beberapa ke depan. Selain pembekalan, Prabowo juga akan memberikan koordinasi kepada para menterinya. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024. Lantas apa itu Lembah Tidar? Lembah Tidar selama ini menjadi lokasi penggemblengan taruna akmil calon-calon perwira TNI Angkatan Darat yang tangguh dan berdedikasi tinggi. Lokasinya berada di lembah kawasan Kebun Raya Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Nama Tidar berasal dari dua suku kata, yakni mukti, bahagia, sukses dalam hidup, dan kadadar, pendidikan, ditempa dan diuji. Awal mulanya, dimulai pada 11 November 1957 ketika Akademi Militer Nasional, AMN, yang sekarang berubah menjadi Akademi Militer, Akmil, dibentuk dan menetapkan Magelang sebagai pusat pelatihan calon perwira pejuang Sabta Marga. Sejak saat itu, Lembah Tidar menjadi kawah candra di muka pendidikan dan pelatihan taruna Akmil. Lembah Tidar dipilih karena medan yang menantang serta lingkungan alaminya, sehingga mendukung pembentukan mental baja dan fisik kuat taruna militer. Selama ini, kawasan ini dipercaya masyarakat Jawa sebagai pakunya tanah Jawa. Hal itu lantaran adanya legenda yang menyebut siapa yang menguasai Gunung Tidar akan menguasai tanah Jawa. Gunung Tidar berada pada ketinggian 503 meter dari permukaan laut. Di lembah Gunung Tidar yang disebut Lembah Tidar itulah lokasi pendidikan Akmil. Dalam proses pelatihan di Akmil, Lembah Tidar menjadi lokasi salah satu fase latihan berat yang harus dilalui setiap taruna. Mereka harus berlari melintasi medan terjal, hutan lebat, dan lembah curam, dengan kondisi fisik yang terus diuji. Latihan ini bukan hanya tentang ketahanan fisik, tetapi juga membentuk mental baja yang menjadi ciri khas seorang prajurit. Lembah Tidar juga menyimpan mitos dan nilai filosofis yang dalam, yakni sebagai tempat yang mengajarkan ketangguhan, disiplin, dan kesetiaan pada negara. Selain itu, Lembah Tidar menjadi simbol perjuangan bagi setiap taruna Akmil. Setiap tetes keringat, setiap langkah yang diambil di lembah ini, adalah bagian dari proses panjang pembentukan karakter. Setelah melewati ujian-ujian di lembah ini, taruna diharapkan tidak hanya menjadi prajurit yang kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kecerdasan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan sejarah panjangnya, lembah ini tak hanya menjadi tempat latihan, tetapi juga sebuah simbol pengabdian, keberanian, dan kehormatan. Di Gunung Tidar juga merupakan makam Syekh Subakir yang konon dalam cerita legenda dipercaya sebagai penakluk Gunung Tidar. Menurut cerita legenda, Syekh Subakir bersama Syekh Jangkung berasal dari negeri Turki yang datang ke Gunung Tidar untuk menyebarkan syiar Islam. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.